Baik. Sebentar. Agak gelap di sini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam majelis yang dimuliakan ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Kahfi, melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya, yaitu ayat keempat ya, yang terakhir. So kita malam hari ini akan lanjutkan di ayat kelima. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian yang mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, rahimakumullah. Mari kita bersama membuka majelis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Akwat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan malam hari yang baik ini Allah masih mengumpulkan kita untuk bersama-sama membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an, yang mudah-mudahan bacaan ini merupakan bekal kita untuk menghadap hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu huruf di dalam Al-Qur'an, satu huruf yang kita baca, satu huruf yang kita bunyikan, satu huruf yang kita dengarkan tidaklah sia-sia semata. Jadi bi asyri amsalihha. Satu huruf yang kita baca, Allah insya Allah akan lipat gandakan menjadi 10 amalan kebaikan. Mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran juga menjadi pembuka hati kita untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kajian tafsir Quran surat Al-Kahfi, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang kelima dan seterusnya. Pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba." Malahum, tidaklah bagi mereka, bihi dengan hal tersebut, min ilmin, adanya pengetahuan, wala dan tidak pula liabaihim, bagi bapak-bapak mereka. Ini masih melanjutkan cerita dari ayat sebelumnya tentang kekafiran orang-orang yang mengatakan waqalu takhadallahu walada.
Mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah kemudian melanjutkan bantahannya pada ayat berikutnya, bahwasannya pengetahuan mereka tentang Allah memiliki anak ini tanpa dasar ilmu sama sekali. Baik itu oleh mereka maupun oleh bapak-bapak mereka. Karena banyak di antara mereka yang mengucapkan wa qalu takhadallahu walada, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak merupakan ilmu, merupakan pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun dari bapak moyang mereka sampai kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala bantah itu semua, bahwasannya pengetahuan itu tidak ada pada mereka dan juga tidak ada pada bapak moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ayatnya, kaburat kalimata takhruju min afwahihim. Kaburat, sungguh-sungguh besar. Kalimatan, kata-kata, takhruju, yang keluar, min, dari, afwahihim, mulut-mulut mereka, in, tidaklah, yaquluna, mereka berkata-kata, illa, kecuali, kadziba, bentuk dusta. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika ada manusia yang kemudian dengan berani-beraninya mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan dalam ayat ini, kaburat kalimatan. Sungguh buruk, buruk sekali perkataan-perkataan mereka itu. Di antara lintasan-lintasan pikiran nakal manusia, mungkin ada yang memikirkan zat Allah. Bagaimana wujud Allah? Bagaimana penciptaan langit dan bumi? Bagaimana dan bagaimana? Tapi itu hanya ada di sebatas pikiran saja. Tidak sampai diucapkan. Karena merasa diri sangat lemah dan melihat Allah sangat agung. Tapi ada anak manusia yang kemudian ketika terlintas di pikirannya Allah memiliki anak, mereka mengucapkan, wa qalu takhadallahu walada. Allah memiliki anak. Sehingga pikiran buruk ini yang kemudian diucapkan menjadi kata-kata buruk dan menjadi sebuah doktrin dan dogma yang dipercayai menjadi sebuah iman, menunjukkan seburuk-buruknya kekufuran di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ngeri sekali di zaman sekarang ini kalau kita melihat, misal saya belum lama berkenalan dengan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini ada seperti pisau bermata dua. Di satu sisi tajam, di satu sisi tumpul. Atau di satu sisi memberikan manfaat, di satu sisi memberikan mudarat. Salah satu mudarat yang saya lihat, pertama berkaitan dengan kampanye LGBT. Sangat vulgar sekali, misalnya komunitas-komunitas LGBT menyampaikan ekspresinya tanpa malu, subhanallah, tanpa malu. Guys, lesbi dan lain sebagainya tanpa malu, subhanallah. Kemudian yang kedua, orang-orang murtadin banyak juga yang mengekspresikan luapan keyakinan barunya tanpa malu juga. Subhanallah. Dan tontonan TikTok ini menjadi satu tren baru kelihatannya kalau saya lihat gitu, di jalan-jalan kok ada anak gadis goyang-goyang, di depannya ada HP, oh lagi main TikTok.
Masya Allah. Jadi kampanye kaitan dengan wa qalu takhadallahu walada, medianya banyak sekali. Misalnya di dunia infotainment, tidak sedikit kemudian dakwah-dakwah yang mengaburkan tentang hal tersebut kita jumpai. Artis menikah dengan artis A, berpindah keyakinan. Artis kemudian karena mendapatkan mimpi berpindah keyakinan, lalu itu kemudian di blow up oleh media sehingga seolah-olah hal yang jamak. Padahal sungguh murka sekali Allah Subhanahu wa taala ketika ada anak manusia yang kemudian mengucapkan dengan mulutnya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Padahal keyakinan ini didasarkan pada sandaran yang sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Kalau antum sekalian atau kita coba bertanya kepada orang-orang Nasara misalnya, bagaimana konsep tentang anak Isa sebagai anak Allah, Isa sebagai anak Tuhan. Di antara 10 orang Nasrani yang ditanya, mungkin ada 11 jawaban yang akan mereka sampaikan dengan konsep yang berbeda-beda. Karena konsep ini dari awalnya memang tidak matang. Misalnya, kenapa muncul Konsili Nisea tahun 325? Karena saat itu Kekaisaran Romawi merasa terancam secara politik melihat begitu banyak perbedaan pemikiran di antara gereja-gereja yang ada sehingga mengganggu stabilitas sosial politik yang ada pada saat itu. Oleh karena itulah, karena atas titah raja kemudian pemikiran-pemikiran dan dogma-dogma dari kaum Nasrani disatukan lalu dibuat sebuah kesepakatan. Jadi munculnya baru sekitar tahun 325. Padahal sebelum-sebelumnya masih ada di antara orang-orang Nasrani yang masih meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang esa. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, oleh karena itulah maka lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, u anfusakum wa ahlikum naro, lindungi diri kita, lindungi diri keluarga kita dari api neraka. Dakwah-dakwah yang menjuruskan dan memberikan kekaburan terhadap kejelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti dogma trinitas dan keyakinan bahwasannya Allah memiliki anak harus dijauhkan dari anak dan keturunan kita. Berikan mereka penjelasan dengan sebaik-baiknya tentang kelemahan-kelemahan ajaran-ajaran agama lain sehingga tidak mudah tergiur, tidak mudah tergoda, apalagi oleh rayuan dunia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-6, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Fala'allaka. Ini satu kata-kata yang sangat indah. Fala'allaka. Maka seolah-olah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakhi'un nafsaka, hendak membunuh dirimu sendiri, ala atharihim, atas apa yang mereka berikan kepadamu dan engkau rasakan, illam, karena tidak yu'minu, mereka beriman, bihadzal hadisi, terhadap Al-Quran ini, asafa, karena mereka berpaling. Ikhwafillah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saking inginnya melihat kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hendak membunuh dirinya sendiri.
karena kecintaan beliau terhadap umat. Beliau rela, kawan-kawan sekalian, di keheningan malam, salat berjam-jam, membaca ratusan ayat, mengucurkan air mata. Karena saking cintanya beliau terhadap umatnya. Beliau ingin melihat umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin melihat umatnya merasakan indahnya Islam. Beliau ingin melihat umatnya bersama-sama berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga daya upaya yang dilakukan oleh Nabi betul-betul daya maksimal seorang manusia di dalam berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, usaha yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap banyak umatnya, banyak kaumnya yang berpaling dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada saat beliau di awal-awal mendakwahkan Islam. Wangdir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat. Perintah Allah kepada Nabi untuk melakukan dakwah jahriyah. Demi mendengar perintah tersebut dan demi mendapatkan perintah dari Allah ini, Nabi SAW bergegas pergi ke atas bukit Safa. Lalu beliau memanggil, "Ya Sabah, ya Sabah, ya Sabah." Sebuah panggilan yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy ketika ada sesuatu yang penting, ketika ada sesuatu yang urgent, seperti peperangan, bencana, dan lain-lain. Lalu berkumpullah orang-orang Quraisy saat itu, kabilah-kabilah dari Bani Quraisy, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "Wahai saudara-saudara, apakah kalian akan percaya jika aku katakan bahwasannya di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kepada kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami akan membenarkanmu, wahai Muhammad, karena engkaulah orang yang terkenal dengan as-sidq, dengan terkenal dengan kejujuran. Kami belum pernah melihat cacatmu, wahai Muhammad, dari segi kejujuran." Lalu Nabi menyampaikan, "Wahai saudara-saudaraku, berimanlah kepada Allah, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Takutlah kalian dengan perbuatan zalim yang akan menghantarkan kalian kepada kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkanlah oleh kalian sesembahan-sesembahan terhadap berhala." Tidak ada yang membantah saat itu kecuali satu orang. "Wahai Muhammad, celakalah engkau mengumpulkan kami hanya dengan tujuan ini." Maka Allah balas ucapan itu, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nabi sendiri pun ikhwafillah sekali, di dalam dakwah ini tak sedikit mendapatkan rintangan. Bahkan rintangan terbesar salah satunya datang dari keluarga sendiri. Abu Lahab yang tak lain adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab disebut Abu Lahab karena lahab itu merah padam. Jadi si Abu Lahab ini kalau marah, mukanya merah padam. Dan beliau adalah salah satu penentang dakwah terberat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini pertama pamannya
Yang kedua adalah tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruk tetangga, salah satunya adalah Abu Lahab karena senantiasa mencari celah untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhir hayatnya kemudian Abu Lahab ini wafat sekitar 7 hari setelah terjadinya peperangan Badar. Abu Lahab ini tidak ikut serta dalam peperangan Badar dan menyuruh seseorang dengan bayaran 4.000 dirham untuk menggantikannya. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada Abu Lahab, ditimpa sebuah penyakit yang sangat menjijikan. Aroma bau tersebar dari badannya sehingga pada saat kematiannya tidak ada satu orang pun yang mau mendekatinya hingga jasadnya dibiarkan 3 hari begitu saja. Dan tatkala bau busuk jenazah sudah tersebar kemana-mana, masyarakat Quraisy kemudian membuat lubang, lalu badannya disungkurkan dan dimasukkan dalam lubang itu, kemudian ditimpali dengan batu-batu kerikil dan diuruk dengan tanah. Allah hinakan di dunia, dan Allah akan lebih hinakan lagi di akhirat. Kalau kawan-kawan pergi ke Mekah, di dekat Bukit Marwah, itu ada toilet. Toilet itu salah satu tempat atau salah satu rumah dulu, rumahnya Abu Lahab. Kemudian masih sekarang di Mekah ada Jabal Abu Lahab, Gunung Abu Lahab, tempat disemayamkannya atau dimakamkannya Abu Lahab, dan sampai sekarang mengeluarkan bau busuk. Itu adalah penentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi di awal-awal masa kenabian beliau, tatkala beliau melaksanakan dakwah jahriyah, banyak sekali kaum muslimin yang kemudian disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy karena mempertahankan iman. Bagaimana Bilal, seorang budak dari Habasyah, di bawah terik matahari, panasnya kota Mekah itu kira-kira kalau di puncak-puncaknya sekitar 56 derajat Celcius. Ditariknya Bilal, dibawa di tengah-tengah padang pasir, kemudian ditindihkan batu besar di atas badan Bilal, sampai Bilal hampir tak berdaya, namun mulutnya tetap mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Yang lebih tragis lagi adalah keluarga Yasir. Yasir adalah syahid pertama dari kaum muslimin karena mempertahankan Islam. Badannya terbelah 2 tatkala kaum kafir Quraisy kemudian menyiksanya dengan mengikatkan tangan dan kakinya bersilangan, kemudian diikatkan ke kuda, lalu kuda tersebut dilecut sekeras-kerasnya sehingga badan terbelah 2. Lebih tragis lagi ibunya Yasir bernama Sumayyah. Subhanallah. Ditusuk kemaluannya sampai meninggal dunia dan wafat dalam keadaan syahidah. Ikhwafillah sekalian, kalau kita dakwah sekarang ini terasa begitu nyaman. Banyak fasilitas yang kita dapat tempuh misalnya dengan Zoom ini, maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah begitu sulit dan begitu berat, sehingga seolah-olah Allah gambarkan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Sungguh wahai engkau Muhammad, seolah-olah engkau seperti hendak membunuh dirimu sendiri karena engkau sangat menginginkan keimanan kaum. Dalam At-Taubah Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang anak manusia dari bangsamu sendiri, berat rasa penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan
kalian semua terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada Nabi, wala tahzan alaihi. Wahai Muhammad, janganlah bersedih karena mereka. Tugasmu hanyalah berikhtiar, yang menentukan keberhasilan dakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh untuk melakukan panggilan haji, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal saat itu Makkah masih kering kerontang, gersang, dan hampir tak berpenghuni. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap wa'adzin fin nas, serulah manusia. Maka naiklah Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas Jabal Abi Qubais, kemudian menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang menampaikan seruannya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk memaksimalkan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang kita inginkan. Namun tetap yang mensukseskan dan mewujudkan keinginan kita itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan jerih upayanya luar biasa bersungguh-sungguh di dalam menginginkan hadirnya keimanan di tengah-tengah kaumnya, terlebih kita semua ikhwafillah sekalian. Sebagai umat yang mencintainya, patut kita untuk mencontohnya. Menghadirkan keimanan minimal di ruang lingkup keluarga kita masing-masing. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan firman-Nya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya ja'alna, kami telah menjadikan apa yang 'alal ardi, ada di atas bumi, zinatan, sebagai perhiasan, laha, bagi kalian, linabluwahum, sebagai ujian untuk kalian, ayyuhum, siapakah di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ikhwafillah sekalian, ini merupakan hal paling mendasar keberadaan kita di dunia ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Tiada lain adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapakah yang terbaik amalnya. Dalam surat Tabarak, Allah menyampaikan di dalam juz 9, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah Subhanahu wa taala, khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian, ayyukum ahsanu amala, sesiapa di antara kalian yang paling baik amal. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini tiada lain adalah ujian untuk kita semua. Allah memberikan pangkat dan kedudukan kepada kita ujian. Sebaliknya Allah memberikan penghinaan atau Allah memberikan derajat di bawah pada seseorang dalam pandangan manusia. Kemiskinan, kelaparan, penghinaan dari orang, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak anak keturunan, ujian. Allah belum berikan banyak anak keturunan, juga ujian.
Allah berikan harta kekayaan, ujian. Allah berikan kefakiran dan miskinan juga ujian. Allah berikan kesehatan, ujian. Allah berikan rasa sakit juga ujian. Dan sebaik-baik orang yang diuji adalah yang melewati ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan amalan yang Allah lihat adalah amalan yang terbaik. Ibnu Katsir menyampaikan, amalan yang terbaik itu aswabaha, yang paling benar, kemudian wa akhlasa, dan yang paling ikhlas. Jadi ada dua kategori dan ada dua sandaran untuk menilai satu amalan baik atau tidak. Yang pertama adalah dari segi tata cara aswabah. Yang paling benar artinya adalah yang paling mendekati tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku melaksanakan salat. Atau dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian tata caraku di dalam melaksanakan ibadah haji. Sedekat-dekatnya ikhwah fillah sekalian, amalan ibadah yang kita lakukan, kita sedekat-dekatnya dengan contoh dan dari perilaku dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti malam ini kita lakukan misalnya membaca surat Al-Kahfi. Kenapa kita membaca? Karena ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Lalu yang kedua, dasar sebuah amal menjadi amal terbaik adalah dilihat dari ikhlasnya. Ikhlas ini adalah kita di dalam melaksanakan ibadah betul-betul hanya untuk mencari ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun amalan itu ringan, tapi bila kita kerjakan dengan ikhlas, maka bisa memberikan satu pahala yang sangat besar untuk kita semua. Satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bisa memberikan contoh kepada kita. Diceritakan bahwasanya ada seorang wanita pezina di zaman Bani Israel. Sedang berada di tengah padang pasir. Lalu dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Dia ambil air dalam sumur, kemudian diberikan air tersebut kepada seekor anjing, dan dosa-dosa wanita itu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sepelekan keikhlasan. Karena amalan yang kita pandang ringan memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contoh tadi. Apalagi kita, laki-laki baik-baik dan wanita baik-baik, yang kemudian mengerjakan amalan yang baik, maka hasilnya insya Allah juga hasil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ikhwafillah sekalian, tidak berpanjang lama, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keimanan, mewujudkan dan merefleksikan keimanan, serta bersama-sama mengajak orang lain untuk merasakan manis dan nikmatnya iman. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Wahai Muhammad, seolah-olah engkau hendak membunuh dirimu sendiri karena ingin melihat orang lain beriman. Jadi satu contoh yang patut kita tiru dari suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW memaksimalkan ikhtiar
supaya orang lain juga merasakan ladzatul iman, manisnya dan nikmatnya keimanan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Gut atas pemaparan materinya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini ya. Di pembahasan surat Al-Kahfi ayat ke-5 hingga ayat ke-7. Kita diingatkan kembali tentang bagaimana marahnya Allah gitu, kepada orang-orang yang menjadikan anak atau mengangkat anak bagi Allah gitu, di ayat ke-5. Kemudian di ayat ke-6 kita juga diberikan contoh tentang bagaimana harusnya seorang da'i, bahwa Rasulullah saja begitu sangat cintanya kepada umatnya gitu. Sehingga saking inginnya agar kita menjadi umat yang selamat, Rasul sampai dikatakan seolah-olah ingin bunuh diri gitu, agar kita juga ikut selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-7 juga kita diingatkan bahwa setiap kita adalah diberikan ujian dan dilihat sejauh mana amalan kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan, masih ada waktu insyaallah jika ada pertanyaan dari rekan-rekan. Dipersilakan. Sudah ada Kang ADC sudah gabung, Dr. Riki juga sudah gabung, Kang Arif mana ini tadi sudah gabung keluar lagi. Atau yang lain, Ahwat juga boleh, silakan kalau mau bertanya. Silakan, Kang ADC. Tidak ada pertanyaan, biasanya ada pertanyaan dari Kang Ade. Lobat terang materi. Ya. Tidak apa-apa, kalau mau ada pertanyaan yang lain juga boleh. Tidak ada, jadi sudah cukup jelas semua ini. Sudah sangat jelas ya pemaparan dari aku tadi. Kesempatan terakhir, tidak ada, betul? Ini sayang ini. Tidak setiap hari kita punya kesempatan bertanya kepada Akwat ya. Mumpung Akwat memiliki waktu. Tidak ada? Sudah cukup ya? Baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Jadi, ya, kita sekali lagi diingatkan memang hal yang tidak mudah untuk bisa istiqomah ya. Untuk bisa istiqomah, sehingga ya kita ta'ala mudah-mudahan mudah-mudahan rutinitas kita ini bisa kita jaga. Kita rutinkan untuk membaca surat Al-Kahfi dengan mengharapkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti mungkin kalau boleh saya sarankan, ini kita coba menghafal ya. 10 ayat aja dulu. 10 ayat aja dari surat Al-Kahfi. Karena itu salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari fitnah Al-Masihud Dajjal yang pernah disampaikan oleh Akwat di pertemuan sebelumnya. 5 heula atuh Kumaha? 5 heula we, 5 heula. Iya. Nanti kita bertahap saja. Nggak harus 5, mungkin 1-2 ayat tidak masalah ya. 1-2 ayat tidak masalah. Nanti boleh.
kita coba kita coba secara kontinu, mungkin 2 ayat dulu gitu. Nanti pertemuan berikutnya 2 ayat lagi, 2 ayat lagi. Karena kayaknya masih panjang juga perjalanan. Mudah-mudahan nanti 10 ayat bisa kita hafal. Syukur-syukur kalau seluruh surat Al-Kahfi kita bisa hafal. Insya Allah orang tua kita itu kalau dulu kan ngaji Yasin itu rutin gitu ya, malam Jumat gitu. Itu sampai seluruh surat Yasin itu hafal gitu. Meskipun mereka tidak melihat ya. Meskipun mereka tidak membaca mungkin ya, cuma mendengarkan, mengikuti gitu. Tapi mereka hafal gitu. Nah, mudah-mudahan kita pun dengan surat Al-Kahfi demikian. Kita bisa menghafal atau secara otomatis dengan kita merutinkan membacanya, insya Allah kita akan menghafalnya juga. Gitu. Ini salah satu ikhtiar kita untuk menjadi salah satu penjaga Al-Quran, gitu. Khususnya surat Al-Kahfi, dan mudah-mudahan nanti bisa ke surat-surat yang lainnya. Insya Allah nanti kita akan coba programkan ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita cukupkan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir kepada Akwat atas waktunya, atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, bagi Akwat yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Marangga Sadayana.